Baik, terima kasih, Bu. Ya. Jadi, kita kalau baca buku ini, loncat-loncat dulu. Karena kalau saya bikin berurut, kalian harus jadi masuknya ke level institusi ya. Ya udah. Jadi saya akan langsung ngambil rumusan tanpa harus menjelaskan penurunan rumusan seperti apa. Oke. Mungkin sedikit ada pembahasan mengenai mengapa rumusan turun. Karena di sini udah lebih ke arah transport fenomena. Nah, saya akan sedikit mereview dari pertemuan kita yang kemarin. Kita sudah bisa ya mengetahui tentang kapasitas berdasarkan perubahan RPM. Nah, itu penjelasan di video kemarin itu sudah dapat kalian lihat di halaman 149. Halaman 149 ya, halaman di komputernya ya. Kalau halaman di bukunya itu halaman 135. Ini saya akan coba share screen. Ya. Layar saya kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Nah, jadi dari kapasitas pompa itu kalau seandainya dirubah ya, sebenarnya RPM tertulis di teorinya dia N1, sedangkan kamu mau menurunkan RPM-nya, maka tentunya debitnya juga akan berubah. Ya, ini kalian bisa lihat di persamaan 3.3/6. Nah, apabila head atau keluaran aliran dari pompanya itu berubah, dia akan berproporsional dengan debit maupun RPM, tapi dipangkatkan 2. Ya. Sedangkan untuk konsumsi daya atau power consumption, kalau yang satu ini biasanya teori ya, yang sudah tertulis di spek pada pompa. Seperti ini, nanti dia akan berbanding dengan RPM, tapi dipangkatkan 3. Kalau Q ini ada debit, H itu head. Ingat ya, ini lambang-lambangnya. Karena kadang di tiap buku tuh berbeda. Ya. Nah, kembali kita masuk ke penjelasan tentang pompa itu sendiri. Ini kita udah paham ya tentang impeller, dan bagian teman-teman nilainya juga udah baik di sini. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pompa itu sendiri. Terkait kerja, ya, energi dan kerja yang dibutuhkan. WP, di sini itu power pompanya ya. Nah, untuk membuat ini biasanya disertakan untuk material balance yang panjang, yaitu terkait energi kinetiknya, energi potensialnya, maupun tekanannya. Nah, ini langsung kita pakai persamaan aja. Secara teori, mechanical energy atau energi mekanik yang diberikan oleh pompa ke dalam fluida itu dilambangkan dengan WS. Ya, work shaft ya, lambangnya joule per, atau satuannya joule per kilogram. Nah, kalau ini adalah efisiensi pompa ya. Dan WP adalah kerja pompa itu sendiri ya. Kalau ini shaft-nya yang bekerja, tahu kan shaft batangan panjang pada pompa yang bekerja untuk mutar. Sedangkan WS ini adalah energi yang diberikan ke dalam air atau fluidanya, energi pompa yang diberikan ke fluida. Oke. Dalam bentuk energi mekanik. Bisa dipahami ya. Kalau ini WP-nya WP pompa, kalau ini energi yang diberikan ke fluida. Makanya tandanya minus. Karena dia memberikan ke fluida. Ini tulisannya added to fluid by the pump. Minus. Oke. Ini kita menggunakan 2 satuan. Maksudnya di buku ini dia menjelaskan rumus berdasarkan 2 jenis satuan. Yang satu satuan dengan SI, standar SI, standar internasional, dan satu dengan British. Ya, kalau SI kan kilogram per meter kubik, kalau ini pounds per inch kayak gitu-gitu. Kalau British. Jadi yang satu satuannya kilowatt, kalau British atau English satuannya horsepower. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui
berapa sih power yang dibutuhkan untuk pompa itu rumusnya ini. Kalau untuk SI, break kilowatt sama dengan WP pompa atau kerja yang dilakukan oleh pompa dikalikan dengan mass rate ya, M. Masa dibagi dengan 1000. 1000 ini adalah faktor konversi dari watt ke kilowatt. Oke. Ingat, WP itu juga satuannya ini kan, min WS per efisiensi. Jadi WP bisa dirubah jadi dipanjangkan menjadi min WS kali M per efisiensi kali 1000. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Nah, satu ini di bawah ini menjelaskan mengenai WP itu adalah satuan Joule per kilogram. Nah, M biasanya tuh tulisannya M dot. Kalau dicatat, kalau sama saya M kalau flow rate, yaitu ada satuan waktunya ini kilogram per second. Kalian tulis M, kasih titik di atasnya M dot. Itu untuk membedakan masa stagnan yang tidak berdasarkan satuan waktu dan masa flow rate. Oke ya, kalau bisa tulis rumus. Dibagi dengan ini, 1000 konversi dan kalau pakai WS berarti pakai efisiensi minus nih. Kalau BP berarti WP kali M per 1000 aja. Sama halnya dengan kalau yang British, cuma bedanya dia dibagi dengan konversinya adalah 550 ya. Oke, untuk kekuatan dari fluid power yang dikeluarkan adalah dari take out secara teori besarnya power yang dihasilkan oleh fluida itu bisa dikalikan break kilowatt yang dihasilkan dikalikan dengan efisiensi total, efisiensi dari pompa itu sendiri. Oke. Jadi bisa kalian pahami atau bisa dicatat ya. Nah, kemudian di sini kita udah tahu nih ada WP sama break kilowatt, sedangkan kita juga harus ditanya selanjutnya kita bikin tahu nih WS itu gimana sih cara nyari WS-nya atau kerja yang diberikan pompa untuk fluida. Itu bisa dicari dengan H kali G. H-nya itu adalah head ya. Oke. Sedangkan G itu bisa gravitasi. Nah, nanti bisa kalian catat ya, saya jelaskan sambil kalian catat rumus-rumus yang akan kita gunakan dan penjelasannya. Karena kalau di institusi itu kalian cari ini harus dipahami sendiri. Bentar. Tadi kan kita udah ketahui ada efisiensi ya. Nah, selain efisiensi total, juga ada namanya efisiensi di elektrik motornya. Efisiensi di elektrik motor itu biasanya tergantung dari berapa kilowatt spek pompanya. Kalau dia 1,5 kW ya untuk pompanya dia,
maka efisiensinya sebesar 75%. Kalau motornya itu berdaya misalkannya 2 kW, maka memiliki efisiensi 80%. Semakin besar kilowatt yang dimiliki atau digunakan oleh pompa, maka semakin besar pula efisiensinya. Dengan catatan efisiensi elektrik motor tidak mencapai 100%. Oke. Sini electric power input. Nah, break kilowatt yang ini ya. Kita udah tahu ini rumus break kilowatt dibagi dengan electric motor. Jadi kalau break kilowattnya kita pecah lagi, di sini ada kasih efisiensinya ada 2. Dikali dengan efisiensi elektrik motor. Seperti itu. Ini kelihatan PPT saya? Buku, Ibu. Buku, Ibu. Oke. Jadi kita udah dapat berapa rumus tuh? Banyak. Ada rumus tentang WP, kemudian break kilowattnya ya, WS-nya, serta total electric power input. Jadi electric power input itu maksudnya adalah berapa besar energi listrik yang harus diberikan untuk menggerakkan pompa tersebut. Seperti itu. Oke, kembali lagi. Oke. Jadi kita sudah tahu ya, untuk rumusnya pompa itu sendiri itu kerja yang dilakukan oleh pompa, kemudian kerja yang diberikan pompa kepada liquidnya, dari WP dan WS kita sudah tahu, kemudian break kilowatt secara teori. Nah ini belum kalau yang persamaan 3.3 strip 2 ini belum memperhatikan atau memperhitungkan efisiensi dari elektrik motornya. Nah, kalau di persamaan 3.3 strip 5 ini dia sudah memperhatikan tentang efisiensi dari motor. WP udah tahu, WS udah tahu, break square udah tahu ya. Sedangkan WS ini tadi ya, head dikali dengan gravitasi. Dan satuannya WS itu selalu kilowatt ya, bisa ini ya. Nah, selanjutnya nanti nih, saya akan, kalau di centrifugal pump pada industri, biasanya tuh kapasitasnya besar ya, 1-100.000 galon per menit. Nah, tekanan ke head dalam keluarnya itu bisa sampai 5.000 kilopascal atau sekitarnya. Ini contoh dari centrifugal pump yang sudah kita pelajari. Oke, kalau dari persamaan ini kita udah kemarin melihat berdasarkan menghitung ini yang tadi pagi ya, kita menghitung berdasarkan data di teori dibandingkan dengan data yang baru atau yang modif data. Nah, bagaimana kita mengetahui seandainya kita tidak tahu nih teorinya atau label nama di dalam pompanya sudah rusak, sedangkan kita harus mengetahui salah satu komponen tersebut. Nah, kita bisa menggunakan grafik 3.32 ini. Oke, di sini ada head, ada discharge-nya atau keluarannya dalam satuan galon per menit. Ini galon US ya, bukan galon British. Kemudian ini adalah efisiensi pompa. Dari efisiensi pompa disembunyi ini ada 3 ya, berarti ada brake horsepower. Nah, gimana cara memakainya? Nah, seandainya kita diketahui ini 40 galon per menit aliran pompa. Ditanya brake horsepower dari pompa tersebut. Nah, kalian rubah dari galon per menit menjadi pounds per second. Oke,
Satuan-satuan ini kan ini konversinya aja ya. Kemudian kerja yang diberikan ke dalam fluida kan minus tuh. Headnya berapa? Bisa kamu baca di sini. Kalau 40, berarti headnya sekitar 38-an ya. Atau 40 kurang ya. Di sini ditulis headnya berarti sekitar min 38,5. Oke. G per GC ini tuh kayak konversi antara gravitasi aja. Tapi ini tidak dipedulikan karena headnya ini sudah terlihat di sini ya, 38,5. Jadi min WS ya, hanya di sini. Nah, berarti break horsepower-nya adalah 38,5 berdasarkan pembacaan di grafik ya, 38,5 angkanya. Kemudian 5,56 adalah hasil dari perubahan 40 galon per menit menjadi 5,56 pounds per second. Konmes kalau LBM. Oke. Nah, efisiensi dikasih tahu dia 60%. Kenapa tahu dari mana efisiensinya? Nubruk di sini nih 40, garis lurusnya berapa? Ya, efisiensi 60 ya. Kalau ada development head-nya atau WS-nya, itu 38, nggak nyampe 40. Jadi, estimasi. Dari sini kita bisa tahu berarti brake horsepower-nya dalam satuan. Ini kalau HP ini berarti satuannya British. Kalau 0,48 ini berarti satuannya SI. Ya. Jadi udah tahu ya WS-nya ini dapat dari kurva, M-nya dapat dari konversi, kemudian efisiensi dapat dari mana? Akil. Efisiensi dapat dari mana? Efisiensi dapat dari mana? Lupa, Bu. Diperhatikan ya, Akil. Baik, Bu. Yunita, efisiensi dapat dari mana ini? Melihat grafik, Ibu, tadi. Oke, grafik ini ya, sudah saya garisin. Gimana, Akil? Dari grafik, Bu. Efisiensi Ya. yang melengkung ke bawah. Ya, oke. Jadi, kemudian dikali dengan 550. Andi Koirul mana Andi Koirul? Iya, Bu. Andi, ini kenapa 550 angkanya? Karena British, Bu. Oke, makasih Andi Koirul. Andi, kok kamu hilang sih di dalam videonya? Kamu gelap. Menyatu dengan background. Ada, Bu. Pakai background. Iya, kamu menyatu dengan background saya. Bingung. Oh, ada kamu di bawah sana. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Sampai sini sudah tahu ya caranya? Angkanya. Ada yang mau ditanya sampai situ? Cukup. Mohon maaf, Ibu. Untuk kurva itu apakah berlaku untuk semua pompa atau gimana? Lebih ke centrifugal pump. Single stage centrifugal pump. Ya, bukan multi stage pump. Cuma satu stage centrifugal pump.
Oke, pertanyaan bagus ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau seandainya tiap pompa dia akan mempunyai kurva tersendiri. Nah, ini yang dicontohkan seperti ini. Oke. Ini 3.31. Nah, coba saya cari soalnya ya, biar kalian bisa latihan. Kalian suka latihan kan? Sebentar. Tadi rumus-rumusnya jangan lupa ditulis-tulis ya, dicatat ya. Coba kalian di buku Genkoplis ini, udah cepet ini. Buka halaman. Buka halaman 221 di komputer ya. Kalau halaman bukunya tuh berarti halaman 207. Kerjakan yang poin A-nya coba. 3.31 poin A. Udah dapat? Oke, catat di buku catatan kalian, saya akan bacakan soalnya, biar seragam pengertiannya. Berdasarkan gambar pada 3.32, diketahui flow rate suatu air ya. Air, water. Flow rate-nya adalah 60 galon per menit. Nah, kita jawab poin A-nya aja coba. Hitung brake horsepower dari pompa apabila air yang ditransfer memiliki densitas 62,4 pounds mass per cubic feet. Oke. Jadi kalian hitung menggunakan persamaan tadi yang WS tadi. Jadi mencari brake horsepower berdasarkan rumus dan berdasarkan grafik. Jadi ada dua cara gitu. Dan berdasarkan rumus kan tadi kita udah tahu ya. Brake horsepower pakai yang efisiensi min WS per efisiensi gitu ya. Kali 1000. Jangan lupa dikalikan dengan mass rate-nya. Mass rate-nya kan di sini satuannya 60 galon per menit. Kalian berubah jadi pound mass per second.
Ibu maaf tadi soalnya halaman berapa ya? 221. Halaman di komputernya ya. Kalian bisa menggunakan dengan cara masukin angka di dalam grafik yang diketahui, masukin ke dalam rumus ya. Hitung menggunakan yang British. Terus nanti saya juga pengen tahu apakah kalian sudah mendapatkan hasil juga yang berdasarkan SI. Mohon maaf Ibu, di soal itu apakah tidak ada efisiensi pompanya? Nah, efisiensi pompa dapat dari mana? Dari grafik. Udah. Oke, ditindah. Ya, baik.
Di-unmute, Titin. Jadi Reynolds number itu adalah besaran angka, dimensionless, yang menunjukkan karakteristik suatu aliran. Jadi aliran itu kapan disebut laminar, kapan dia disebut turbulen. Oke. Kita lihat dulu video berikut untuk tahu laminar itu apaan. Ya. Jadi ini, orang ini akan menguji suatu larutan. Ini larutan susu dikasih pewarna. Jadi kalau laminar itu secara fisik atau secara kasat mata dia ditunjukkan sebagai berikut, di mana alirannya ya diputar. Ini air ya, itu fluida ya, liquid ya. Jadi lihat, diperhatikan dia memutar dengan pelan-pelan sekali. Nah, kalian bisa lihat garis warnanya lurus ya. Ini disebut dengan aliran laminar. Nah, sedangkan untuk aliran turbulen biasanya akan ada banyak gangguan tuh. Pasti kalau aliran turbulen. Nah, kalau aliran laminar, ini kalau kalian putar kembali arah berlawanan, nanti dia bisa kembali ke titik semula. Itu contoh aliran laminar. Aliran turbulen tuh yang sering kita hadapi sehari-hari. Pada saat keadaan flux, itu aliran turbulen. Atau air terjun tuh aliran turbulen. Aliran yang tidak rata ya, atau dia mengalir secara turbulensi, mengalami turbulensi. Nah, itu penting karena nanti ke depannya untuk transfer massa atau transfer energi. Beda energi yang ditransfer pada saat alirannya turbulen maupun laminar. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada persamaan energi yang akan digunakan. Oke ya. Oke, kita kembali ke buku atau ke PPT-nya deh, PPT saya. Yang kalian lihat masih udah nggak share screen kan saya? Sudah, Ibu. Oke. Maaf, sebentar. Nih, laminar maksudnya adalah bila tidak ada gaya aksial atau gaya lainnya melawan maupun memotong arah laju aliran nih. Jadi ini ada dua alas ya maksudnya. Dua papan ini anggap dia itu tub. Mengalir tanpa ada gaya aksial yang mendatar ya, yang memotong atau menghalangi aliran di sini tengah-tengah. Jadi dan selalu aliran laminar itu bergerak dengan kecepatan yang rendah. Yang tadi kita lihat di video, kan orangnya tuh muternya dengan pelan-pelan ya. Nah, kalau turbulen itu terjadi pada saat alirannya dihalangi atau ada gaya yang memotong di tengahnya, seperti ini. Maka nanti sirip bisa membentuk vortex ya, atau tidak beraturan arah alirannya. Ya. Umumnya akan memiliki pusaran atau disebut vortex, sehingga gerakan fluida menjadi fluktuatif secara alami. Itu yang dimaksud dengan aliran turbulen. Nah, Reynolds number, dia itu bergantung pada viskositas atau ketahanan suatu fluida untuk berubah bentuknya. Beda ya viskositas air putih sama madu, ya. Viskos. Tuh, bisa dibayangkan ya. Inersia, resisten objek untuk berubah dari bentuknya. Ya. Jadi ada gaya yang menghalangi atau mempengaruhi pergerakan dari fluida, contohnya air, dan bagaimana air itu mengalir. Ini ada rumus dari pergerakan fluida itu sendiri ya. Atau momen inersia, gaya inersia yang
untuk fluida yang viskos. Ini ada, saya cuma menjelaskan turunan dari rumus Reynolds number. Di mana ada velocity atau kecepatan, di sini U. Biasanya di sini bukan U ya, kalau saya gunakan kecepatan tuh hurufnya V kecil ya, V Latin kecil. Kemudian ini adalah densitas ya. Densitas apa? Massa per volume, oke? L ini berapa panjang si objek tersebut. Nah, ini viskositasnya. Nah, rumus ini yang nanti menjadi dasar dari rumus Reynolds number. Nah, masalah kalau di rumus ini kan dia tidak menyertakan namanya diameter. Sedangkan pada Reynolds number, dia untuk menghitung transisi aliran laminar ke turbulen, tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan dan rumus ini ya, tapi juga dipengaruhi oleh diameter pipa. Diameter, kemudian viskositas liquidnya, mu ini, serta densitas dan kecepatan. Maka lahirlah rumus NRE ini. Dimensionless, ingat satuan dari NRE itu dimensionless. Dimana kalau nilainya di bawah 2100, maka alirannya laminar. Di atas 4000, dia turbulen. Transisi 2000 ke 100 itu, 2100 ke 4000 itu aliran transisi. Oke. Nah, ini cara menghitung NRE. Bisa kalian lihat di buku atau di contoh soal 2.5 step 1, Reynolds number di pipa. Kenapa sih, Ma? Kemudian di situ kalau kalian lihat ada appendix ya. Appendix itu cuma untuk menyatakan konversi dari galon ke feet, cubic feet. Nah, terus di sini ada flow rate. Nah, flow rate ya. Ini diketahui di contoh soal air pada suhu 303 Kelvin. Mengalir dengan laju alir 10 galon per menit. Di pipa yang mempunyai diameter dalam 2 inch ya. 2,067 inch. Hitung Reynolds number berdasarkan satuan SI dan British. Oke. Berarti kita tahu apa? Kita coba tahu diameter D-nya, diameter doang, inside diameter. Kita cuma tahu flow rate-nya. Dan kita cuma tahu suhunya. Oke. Sedangkan kalau di rumus Reynolds number, kita harus tahu apa nih? Kita harus tahu diameter, kecepatan, densitas, dan viskositas. Gimana Bu cara dapatnya ini? Gimana cara dapatnya? Cara dapatnya yaitu dengan cara kamu rubah dulu atau kamu cari dulu luas area dari pipa. Luas area pipa kan kalau udah dapat diameter udah tahu luas area pipa ya. Rumus pada tabung. Kemudian untuk densitas itu bisa kalian gunakan tabel atau dari appendix A.2 pada suhu 303 Kelvin atau 30 derajat Celcius kalau nggak salah tuh. Berapa densitas air? Karena perlu dicatat, densitas air pada temperatur tertentu dia berbeda. Densitas air pada temperatur boiling point-nya dia lebih rendah dibandingkan pada kondisi dia beku.
ya, atau mendekati beku. Ya. Jadi makannya di sini dengan fungsi temperatur, dan itu dapat kalian lihat di appendix ya. Nah, untuk mencari kecepatan gimana tuh, Bu? Sedangkan diketahui cuma debit, yaitu cubic feet per second. Sedangkan kecepatan tuh satuannya apa? Feet per second ya. Nah, kecepatan dapat kalian ketahui dengan cara mengalihkan debit dengan luasan area pipa di dalam. Oke, ini velocity-nya. Karena dari situ kalian bisa mendapatkan kecepatan ya. Kalian kalikan debit dikali 1 per luas area pipa. Nah, akan mendapatkan kecepatan. Nah, berarti kalian udah dapat apa tuh? Udah dapat diameter, udah punya kecepatan, kemudian udah punya densitas. Densitas berdasarkan appendix. Nah, viskositas juga berdasarkan appendix nih. Angka ini, 2 ini, kalian lihat di PPT. Ini adalah faktor konversi. Jadi jangan bingung ya, ini apaan. Oke. Maka dari situ nanti kalian bisa menghitung lah NRE-nya. Tinggal masukin aja angka-angka yang diketahui, dapat nilai NRE. Ini untuk satuan British. Sama juga kalau kalian lakukan perhitungan ini dengan satuan SI atau standar internasional, maka nilainya juga akan sama. Kalian mau mencoba menghitung ini, mencari nilai ini? Atau saya kasih aja start. Kalau nggak salah ada di halaman sebentar ya. Soalnya ada di 2.5 strip 1. Halaman berapa tuh? Sebentar. Nah, 2.5 strip 1 halaman 105 di bukunya atau halaman di komputernya 119 dari 937. Kalian ketemu semuanya? Ini ya, saya udah share screen. Saya bacakan ya, catat soalnya. Nih, sekarang jadi air, sekarang susu. Susu suhunya 293 Kelvin. Densitas susu 1030 kg per meter kubik. Ini enak banget, saya kasih tahu semuanya. Viskositasnya 2,12 centipoise. Dia mengalir dengan mass rate sebesar 0,605 kg per second. Mengalir di dalam pipa gelas yang mempunyai diameter 63,5 mm. Hitung Reynolds number-nya. Apakah dia terbulat atau tidak? Oke, walaupun di sini sudah diberikan jawaban akhir 572,3 dan dia turbulent flow, saya tetap minta kalian untuk menghitungnya ya. Terus yang B, berapa sih flow rate atau ya flow rate yang harus dibutuhkan apabila saya pingin dia laminer atau sebesar 2100. Itu ya. Kalau ini kan belum diketahui flow rate. Kalian bisa dapat flow rate ya dengan cara mengalihkan 1030 kali
kecepatan. Oke, gunakan logika. 10 menit ya. Gampang kok, ini angkanya udah dikatain semua. Dan sudah beres. Lando sudah beres. Belum, Ibu. Oke, 5 menit lagi kali ya. Ya, Silviani, gimana? Oke, selanjutnya. Suara saya terdengar nggak? Putus-putus, Ibu. Waduh. Gimana ya caranya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau putus-putusnya parah, potong pembicaraan saya aja ya. Sini sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, seperti tadi saya infokan, pada pompa, dia harus melawan pressure loss yang terjadi pada sistem perpipaan. Terus bagaimana cara mengetahui pressure loss pada sistem perpipaan? Dan macam loss-nya ada apa aja? Minimal kita tahu 4 faktor yang menyebabkan pressure loss. Adanya bahan dari pipa itu sendiri ya. Kemudian diameter pipa. Yang biasanya kasaran dan diameter pipa dapat diketahui dari finding friction ini. Yang ada kalian lihat di PPT saat ini. Yang kedua, dari fitting. Berapa banyak elbow yang dipakai. Atau ada berapa valve yang dipakai sepanjang pipa. Yang ketiga, adanya faktor sudden compression.
Yang keempat, adanya faktor sudden expansion. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Bagaimana cara membaca grafik untuk mendapatkan fanning friction atau fanning factor? Yaitu satu, kalian harus tahu NRE dari fluida yang mengalir tersebut. Oke, jadi penting ya kita udah mengetahui NRE dan tahu cara menghitungnya. Nih rumus NRE-nya. Ini dalam bentuk logaritma ya. Log berapa? Nah, kemudian kan kalau sampai sini 2100 nih dia masih termasuk laminar nih 2000 nih. Setelah di sini dia termasuk turbulen. Oke. Nah, terus ini apa nih Bu? Garis-garisnya panjang. Ini turbulen dilihat dari perbandingan atau rasio roughness per diameter. Oke. Roughness per diameternya. Nah, roughness itu dapat dari mana? Dari sini. Roughness dapat dari mana? Dari sini. Ya. Material of construction. Ada yang dari ground tubing. Ada yang commercial steel. Ada yang besi kasar ya. Ada yang asphalt cast iron. Wah, cor. Ada yang besi yang digalvanisasi. Ini besi cor kalau cast iron. Wooden stock, concrete, sama riveted steel. Nah, ini adalah nilai dari roughness-nya. Ntar diameter dibandingin didapat diketahui dari soal ya. Jadi gitu. Jadi kamu bisa cocokin, misalnya dia laminar, berarti fanning factor-nya sekian. Atau nanti dia berbentuk galvanized iron dengan diameter sekian, di mana perbandingannya rasio relatif roughness-nya sekitar ini 0,02. Dengan NRE-nya bisa mencapai 20.000 gitu, misalnya. Berarti kamu tinggal bergaris lurus nih 20.000 terus 0,02. Dari garis lurus berarti fanning factor-nya sekitar 1 ya. Fanning factor dimasukin mana, Bu? Masukin ke sini. Jadi 4, ini kayak tadi ya, ini sama aja. Ini pressure loss, perbedaan pressure atau sama ini rumusnya sama ya. Ini dibagi bagian densitas. Ini gaya, ini pressure loss, ini satuan SI, ini satuan Inggris. Fanning factor dimasukin ke rumus FP ini. Delta E adalah panjang ya. Perbedaan panjang ini diameter, ini kecepatan. Bagi 2. Itu. Rumusnya sama, hanya saja kalau pakai Inggris dia pakai gravitasi yang Britishnya ya. Ini ada di bab 2 ya. Di gambar 2.103 di buku. Bisa kalian lihat dan kalian baca lebih detail. Nah, ini contoh untuk mencari fanning factor. Menggunakan faktor friksi di dalam larutan turbulen. Diketahui, suatu liquid mengalir secara horizontal menggunakan commercial steel pipe. Nah, commercial steel pipe. Nih, berarti roughness-nya sekitar 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Terus, kecepatannya 4,57 meter per second. Nah, schedule-nya insert diameternya, ukurannya 42 inch. Schedule 42 inch, ini kalian bisa lihat nih. Ukuran dari pipa komersial steel yang schedule 42 inch itu besarnya berapa diameternya. Nah, viskositas dari liquidnya sekitar 4,46 centipoise dan densitasnya 801 kg per meter second. Nah, ini data-data ini diperlukan untuk mencari NRE. Ditanya adalah energi yang hilang, mechanical energy friction loss atau FF. Oke, berarti rumusnya ini ya. Nah, untuk schedule 40 berarti panjangnya berapa tuh? 0,06. Sama caranya, dari appendix A.5, ini appendix mengenai pipa ya. Coba kita lihat bareng-bareng deh.
Appendix A.5 itu ada di halaman paling bawah. Nih, kalau sudah buka Appendix A.5, warning. Halo. Sudah, Ibu. Nah, tadi dibilang apa? Appendix A.5 untuk mengetahui dimensi dari pipa baja nih, komersial pipa baja. Schedule-nya berapa? Schedule 40. Nominal pipe saya berapa? 2 inch. 2 inch. Schedule 40. Oke. Nah, dari sini standarnya kalau komersial steel pipe, kalau schedule 40, nanti inside diameternya sebesar ini. Ini dalam satuan inch, ini dalam satuan milimeter. Ini luasan, ini dalam feet persegi, dan ini meter persegi kali 10 pangkat 4, jangan lupa. Jadi bisa diketahui nih, dari data ini kita ketahui inside diameternya mau satuan apa? Mau satuan British apa SI? Kalau SI berarti 52,5 mm. Wahnya bersama. Lumayan besar ya ini, lumayan besar. 2 inch, pipa 2 inch, itu 40. Jadi ini cara bacanya ya. Ini berarti angka-angkanya dapat dari sini. Oke. Kembali lagi ke slide. Slide-nya udah saya kasihkan ya. Sudah, Ibu. Kita sampai jam 11 kan? 10.50, Ibu. Oh, sorry, 10.50. Oke. Ya. Kalau sudden expansion berarti friction-nya dalam satuan joule per kilogram ya. Nah, Kx ini adalah koefisien ya. Koefisien expansion loss. Nah, ini adalah luas pertama dan luas kedua tempat tujuannya. V1 kecepatan awal di daerah yang lebih kecil, kalau V2 adalah kecepatan di daerah yang lebih besar atau downstream-nya. Nah, di sini alfa itu 1 kalau dua-duanya baik di 1 dan di 2 dia laminar. Kemudian kalau seandainya mau kalian rubah ini ke British, tinggal rubah aja di V1-nya ini dikalikan dengan 2 alfa dikali dengan GC. Ya. Nah, kalau sudden contraction hampir sama, yaitu dengan nilai KC tapi di sini ya. Di sini nilai 0,55. Nah, ini alpha ya, for laminar flow, the same equation can be used with alpha sama dengan setengah kali S2 ini. Alpha 1 kalau dia alpha 1 kalau dia tuh turbulen ya. Ini harusnya turbulen bukan laminar. Nah, ini nomor 2 yang tabel 2.10 strip 1 ini adalah nilai untuk fitting. Yang tadi saya bilang, ada berapa banyak elbow
Friction loss yang disebabkan juga karena adanya pemasangan fitting. Kelihatan nggak share screen-nya? Terlihat, Ibu. Nah, ini kalau seandainya dia nikah satu ini maksudnya. Laminar flow melalui valve dan fittingnya. Kalau elbow dia 90 derajat elbow-nya itu elbow ya, bengkokan gitu dengan sudut 90 derajat. Pada saat Reynolds number-nya di bawah 2100, nilainya seperti ini nilai KF-nya. Kalau dia turbulen 2100 ke atas nilainya seperti ini. T tahu ya T? Jadi pompa pipa, pasangannya pipa yang kayak bentuk T gitu. Ini globe valve, check valve, dan swing. Ini dapat kalian lihat di tabel 2.10 strip 1 atau strip 2. Oke. Nih, ini adalah nilai KF. Terus rumusnya gimana? Rumusnya adalah HF atau head yang loss karena fitting dikali dengan koefisien fitting dikali dengan kecepatan awal pangkat 2 per bagi 2. Oke. Nah, jadi totalnya friction loss atau mechanical energy yang hilang ya. Ini adalah mass balance atau energi balance-nya. Head yang hilang atau pressure loss yang hilang karena ini ada faktor bending factor yaitu berdasarkan faktor kekerasan dan diameter. Kalau yang ini faktor karena expansion. Kalau yang ini karena compression. Kalau yang ini karena fitting. Oke. Nah, ini semua kalau dilihat atau dibagi dua ya. Kalau disimpelkan menjadi seperti ini kan semua menggunakan V ya. Nah, apabila kecepatan awal dan kecepatan akhir itu sama, V1 dan V2 sama, dia bisa dibuat simpel menjadi persamaan 2.1019 ini. Ya, begitu ini. Tinggal dikalikan dengan kecepatan per 2. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Ini yang bakal umum kalian hadapi ya. Ini kira-kira ada berapa elbow di sini? Tiga, Ibu. 3. 3 elbow. Ada sudden expansion nggak? Sini ya. Ada sudden contraction nggak? Ada, Ibu. Sini ya. Terus di Iya, sini, Ibu. di tiap pipa ini dia punya faktor bending factor sendiri. Ini ada contraction ada 2 di titik sini sama di titik ini. Expansion ada 1, elbow fittingnya ada 2, ada 3. Kemudian ada faktor bending factor. Nah, mereka mereka berjalan dengan kecepatan yang sama. Jadi V1, V2-nya bisa dicoret. Dengan tekanan atmosferik, sama-sama di tekanan atmosferik, maka P1, P2-nya bisa dicoret. Karena tidak dipasangin pompa, maka tidak ada kerja yang diberikan ke fluida. Oke. Yang kalian dapat cuma di sini ada ketinggian. Lihat 1 dan 2 ini hanya head-nya ya, ini head-nya. Kemudian ada P2 ya, kecepatan diketahui. Kita baca dulu soalnya deh. Ada tangki ya, yang mempunyai tangki pada satu ketinggian tertentu memiliki air dengan suhu 80,2 derajat Celcius. Air hangat nih. Bila diharapkan pada titik kedua dia mempunyai flow rate 0,223 cubic feet per second, maka berapa ketinggiannya? Hanya ketinggian height dari Z.
bila mana ketinggian air di tangki relatif terhadap set point. Jadi ketinggian ini relatif terhadap set point. Maksudnya ini nih. Jadi ditanya hanya ini berapa. IPA yang digunakan adalah Commercial Steel Pipe Schedule 40. Nah, panjangnya itu tergantung ya. Nah, Schedule 40 berapa inch, Bu? Lihat di soal, ini gambarnya 2 inch. Ini 2 inch, kalau di sini 4 inch. Keluaran dari vessel 4 inch, terus dari pipa 4 inch ke lanjutnya tuh 2 inch sampai keluar. Berarti Schedule 40 untuk yang 4 inch dan 2 inch. Seperti itu ya. Nah, pertama kamu harus mengetahui apa dulu nih? Mengetahui kecepatan kan? Mengetahui kecepatan, kamu harus rubah diameter yang kalian dapatkan di appendix 5 untuk mendapatkan luas area. Nih, untuk 4 inci, luas areanya sekitar ini. Untuk 2 inci, luas areanya sebesar ini. Nah, dari luas area ini, kalian bisa mendapatkan apa? Kecepatan dalam satuan feet per second. Oke. Jadi kamu tahu kecepatan aliran di V3 ini dan di V2 ini. V2 sampai sini nih, kecepatan alirannya. Oke. Nah, setelah mengetahui data-data dasar ini, kamu bisa mencari friksi-friksi lainnya. Atau pressure fanning faktornya, kamu bisa cari expansion-nya, koefisien expansion dan koefisien contraction. Nah, KC-nya berapa nih kalau contraction? Pakai rumus yang tadi ya, persamaan 2.10/16 tadi. Masukin A3 dan A1-nya. Kan A3 A1-nya udah dapet nih di sini nih. A3 dan A1. A3, ini 3. A1. Sorry. Kan dia contraction, berarti dari daerah 1 ini ke, nih, daerah 1, ini luasan 1, kemudian ini luasan, kemudian ini luasan 2. Contraction ada antara vessel dengan pipa Schedule 4. Oke ya. A3-nya tahu. Jadi karena tadi V2-nya 0 ya. V1-nya 0 kan jadi 0 ya. Oke. Dapat nilai KC sebesar 0,55. Masukin nilai KC ini ke dalam persamaan KC tadi. KC 0,55 dikali dengan kecepatan di pipa yang 4 inci dibagi dengan 2 kali gravitasinya. KC dari British ya. Dapat nilai HC-nya sekian. Kemudian friksi yang ada di pipa keempat. Nah, kamu harus lihat fanning factor. Berarti harus mencari NRE dan mencari roughness-nya. Kalau steel pipe tadi roughness-nya 4,6 kali 10⁻⁵. Dijadiin feet jadi 1,5. Berarti ini 1,5 ya. Nanti jangan heran, Bu, ini kok nggak ada di grafik. Karena di grafik cuma satuan meter, sedangkan di sini dirubah ke satuan British. Karena kalian sudah mencari diameternya tadi di satuan British. Nih, dirubah ke satuan British. Ya. Ini dapat sekian. Berarti dengan NRE sekian, 210 ya. 21.000 ya. 219.000. Dengan roughness seperti ini,
maka didapatkan Fanning faktor sebesar 0,0047. Oke. Setelah itu nanti kamu masukin ini Fanning factor ke persamaan ini. Kan delta L-nya tahu. Delta L-nya sebesar ini. Kemudian diameternya juga tahu dari grafik tabel A5 ya. Perhatikan satuannya. Meskipun Fanning factor dimensionless, kalian harus perhatikan satuan yang lainnya. Kalau di sini feet, berarti diameternya juga dalam satuan feet. Oke. Nah, nanti dapat satuannya nih. Kemudian yang elbow juga, cara mencari KF udah tahu ya. Karena elbow KF-nya berapa? 0,75. Nah, tinggal kamu kalikan dengan kecepatan yang kalian ketahui. Kecepatan di kedua ini kan kecepatan di pipa keempat. 2,523 feet per second. Berarti di sini 2,53 feet per second. Ini V4. V4. Oh, sorry ya, ini 9,57 ya. Ya, 9,57 per second. 9,57 feet per second, pangkatkan 2 ya. Ingat satuannya, sebenarnya gampang ya, tinggal mencari di tabel dan di grafik untuk angka koefisiennya. Cuma yang krusial mungkin teman-teman harus ragamkan dengan satuannya. Nah, setelah kamu tahu dapat Fanning factor-nya, sudah tahu contraction loss, tadi mana contraction loss? Ini contraction loss, juga udah tahu Fanning factor, bisa masukkan ke persamaan friction ya. Total friction loss-nya dari nomor 1 sampai 6. Oke, dari nomor 1 ini HC-nya 0,05. Yang 2 0,001. Lihat satuannya sama semua ya. Feet per pounds. Mass. Ya, 1, 2, 3 nih. Harus sama semua satuannya baru bisa kalian jumlah. Oke. Setelah udah dapet jumlah friksi yang terjadi, selanjutnya adalah karena dia turbulen, maka nilai alfanya 1. Kecepatan awal 0, dan kecepatan di titik kedua sama dengan kecepatan di pipa schedule 2 inch, yaitu 9,57. Karena ini kembali lagi, karena P1 dan P2-nya sama-sama atmosferik, maka dicoret nih. P1-nya 0, P1 P2-nya sama, jadi 0. Karena tidak ada pompa, 0. Ketinggiannya cuma diketahui zat ini yang ditanya kan. Nah, friksinya tahu, V2-nya tahu. Jadi sudah diketahui semua angkanya, tinggal dimasukkan ke rumus persamaannya. Seperti ini jadinya. Oke. Dimana hanya dicari jadi ketahui ya. Setelah kalian masukkan persamaan ini. 1 kali 9, ini kecepatan tadi, V2. Ini GC-nya ya, 32 ini. Dan ini adalah jumlah dari 32,35 adalah jumlah dari total friksi yang terjadi di dalam sistem perpipaan. Nah, dari sini maka bisa didapatkan nilai H atau ketinggian yang diharapkan agar keluarannya sebesar berapa? 0,223 cubic feet per second. Maka tinggi H ini harus sebesar atau sepanjang 10 meter. 10,3 meter. Itu ya. Jadi pakai neraca massa dan cara menghitung friksi yang terjadi di sistem perpipaan. Sudah terjawab ya pertanyaannya dari atas ini. Oke.
Nah, selanjutnya gimana Bu kalau seandainya pakai pompa? Kalau pakai pompa, ini di bawah, terus ke atasnya tuh 15 meter. 5 meter, 50 meter, 100 meter. Ini baru pakai pompa. Terus gimana Bu kalau seandainya di atas pompa saya kasih heat exchanger deh Bu? Lumayan ya. Oke, pelan-pelan deh, diresapi dulu. Jadi kita masih punya waktu 18 menitan ya. Ini saya akan kasih gambaran sama aja kayak tadi ya. Ini pertanyaannya adalah menghitung horsepower pompa yang dibutuhkan apabila kita punya sistem perpipaan seperti ini. Ini ada sudden contraction, di sini ada sudden expansion, ada 2 elbow, ada 1 pompa, berarti ada WS-nya. Oke. Kecepatan juga ada bedanya. Tekanannya 0 ya, karena sama-sama atmosferik. Oke. Sini kalian bisa cari NRE-nya. Sama kayak tadi. Ini nyari contraction nih. Contraction cara mencarinya sama kayak yang tadi. Nah, dari contraction kamu sudah bisa mendapatkan WS. Nih. Kecepatan awal 0, kecepatan kedua diketahui. Waduh. Kecepatan awal 0, kecepatan 2 diketahui berarti ada angkanya. Z2 diketahui 15 meter, karena gravitasi juga ada angkanya. P2 dan P1 sama dengan 0 ya. Nih, delta F atau sum friction juga diketahui ya bersama perhitungan. Nah, dari sini berarti kalian sudah bisa mengetahui kerja yang diberikan pompa ke dalam fluida. Jadi pompa dalam fluida berdasarkan tadi neraca massa neraca energi yang di atas. Seperti ini. WS-nya diketahui sebesar minus 153,93. Dia minus karena pompanya yang bekerja melepas energi, makanya energinya minus. Nah, kalau seandainya diketahui mass rate-nya sekian, nah selanjutnya adalah cari WP-nya. WP-nya adalah minus WS ini dibagi dengan efisiensi. Ini kan diketahui nih efisiensi dari pompa 65%. Oke. Diketahui WP. Nah, dari WP kamu bisa mengetahui berapa kilowatt yang dibutuhkan secara teori. Hingga mengalikan massa kali WP-nya. Ini massa udah dihitung ya. Dari data yang diketahui di atas. Maka didapatkanlah brake horsepower sebesar, VW-nya ini dalam satuan SI, yaitu 1,182 kW untuk memindahkan ini. Nah, untuk teman-teman, itu tadi penjelasan singkatnya. Saya cuma minta aja, kalian hitung ya. Dari contoh soal yang tadi, saya belum ngasih PR. Kalian bukan menyalin, tapi mempelajari contoh soal tadi, sambil belajar mencarinya ya, agar dapat nilai yang sama dengan di contoh soal. Oke, nanti di pertemuan kedua kita lanjutkan. Mohon maaf, barusan Maaf Ibu, putus-putus. Halo, apakah masih putus-putus? Sudah, Ibu. Sudah jelas, Bu. Nah, dari contoh soal yang tadi, saya minta kalian mempelajari, bukan menyalin, mempelajari. Tidak perlu kalian kumpulkan deh, tapi kesadaran kalian masing-masing. Sampai kalian bisa mendapatkan jawaban yang sama dengan contoh soal. Oke? Jadi nanti kalian punya buku tulis kalian. Putus-putus lagi. Oke, saya ketik di WA ya. Halo, sekarang kedengeran nggak? terdengar Ibu. Saya ketik di Dengar, WA. Ibu. Ketik di WA. Berapa nih, Mah?
Kalian pelajari contoh soal. Yang 2 contoh soal terakhir tadi. Kalian tulis di buku dengan cara kalian mempelajari sampai dapat hasil yang sama. Nanti minggu ke depan kita mempelajari atau ngerjain soal bareng-bareng. Kayak tadi, ya. Terus semua latihan soal yang kemarin nanti dikumpul di minggu depan. Kerjanya di minggu depan, jadi hari ini kalian cuma mempelajari itu aja. Kan untuk perhitungan NRE sudah kalian kerjakan, kan? Terus perhitungan yang sebelumnya tadi, perhitungan apa lagi tuh? Mencari horsepower pompa juga sudah ya. Yang baca grafik horsepower pompa. Sudah, Ibu. Nah, berarti kan sekarang saya minta kalian mempelajari contoh soal, ditulis juga di buku. Itu aja. Nanti minggu depan kita akan ngerjain soal yang kurang lebih sama dengan contoh soal di sini, gitu. Oke ya. Silakan kalian rapikan dulu atau kalian pelajari di sisa waktu ini sampai selesai. Jadi kalian nggak ada PR gitu loh. Ya. Jadi saya cukup sekian, sampai ketemu lagi di minggu depan. Lebih kurangnya mohon maaf ya, sinyal jelek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekaman ini saya taruh di Elemen.